Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai setiap kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita membaca doa belajar. Jadi Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Jadi untuk yang memimpin doa kali ini, Ibu minta ketua kelasnya, Ibu minta silakan Nak Derani, silakan maju untuk memimpin doa temannya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Hadir ya. Dafa, Hadir, Bu. Fahrian, Hadir, Bu. Gazala, Hadir, Bu. Diki Prayoga, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Trianggraini, Hadir, Bu. Aska Tasfiatuna, Hadir, Bu. Derani, Hadir, Bu. Murlela. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Ya, Bu. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, Ibu ada pertanyaan di sini. Ada berapa pertanyaannya di sini? Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kalian sudah pernah mendengar kata hari akhir atau hari kiamat? Oh, oke. Berarti sudah pernah dengar tuh. Ya, kemudian apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, coba Naufal. Suatu hari di mana bumi hancur. Oh, oke. Alhamdulillah. Jawabannya sangat baik. Siapa lagi kira-kira yang bisa jawab? Nah, oke. Terima kasih ya, Naufal. Anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu akan menyediakan dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir, jenis, dan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pentingnya iman kepada hari akhir serta bagaimana keyakinan ini mempengaruhi perilaku dan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada Ibu tampilkan gambar di depan di papan tulis ini. Bisa dilihat tidak? Bisa. Jelas tidak gambarnya anak-anak? Jelas. Iya. Kira-kira yang Ibu tampilkan gambar di papan tulis ini ada gambar apa saja anak-anak? Ibu minta 2 menit untuk mengamati gambar yang ada di layar yang terdapat di papan tulis ini. Bisa?
Bisa. Oke, silakan diamati anak-anak. Jadi anak-anak sudah diamati semua? Kira-kira siapa yang bisa jawab di gambar nomor 1 sana? Kira-kira ada gambar apa di situ? Siapa yang bisa angkat tangan? Oh iya, silakan untuk Nak Diki. Apa gambarnya di sana di gambar nomor 1? Oh iya, terima kasih ya. Ya, di gambar nomor 1 itu adalah gambar tentang bencana tsunami. Oke, untuk gambar kedua. Iya, apa gambarnya? Gunung meletus. Benar tidak gambar gunung meletus itu? Iya. Gambar ketiga. Iya, apa gambarnya? Banjir bandang. Oke, gambar nomor 4. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Tri. Gambar apa nih? Gambar nomor 4 ini apa ya? Korban bencana alam. Iya, korban bencana alam. Yang gambar terakhir, kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Kanza. Orang meninggal dunia. Iya, orang yang meninggal dunia yang sementara disolatkan. Oke. Jadi setelah mengamati gambar itu, ibu punya 4 pertanyaan. Bisa dilihat pertanyaannya? Bisa. Jadi dengar ya, ibu akan bacakan pertanyaannya. Nomor 1, apakah ada masalah yang terjadi pada gambar tersebut yang tadi itu? Oke, ada ya. Ada masalah ternyata ya. Kemudian, nomor 2, masalah apakah yang terdapat pada gambar itu? Anak-anak siapa bisa jawab? Iya, silakan Nurlela. Terjadi berbagai macam bencana. Iya, terjadi berbagai macam bencana alam. Kalau terjadi berbagai macam bencana alam, masalah toh? Apa masalahnya di situ? Banyak rumah yang hancur ya, banyak orang meninggal dunia, kemudian banyak bisa jadi kegiatan sekolah juga libur toh berhenti. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah mengamati gambar tersebut? Iya, ada yang perasaannya takut toh, ada yang sedih. Kenapa sedih? Karena bisa jadi ada yang kehilangan orang tua pada saat bencana alam, ada yang kehilangan rumah toh. Jadi itu sedih ternyata. Kemudian yang keempat, menurut kalian apakah peristiwa hari akhir itu benar-benar akan terjadi? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Iya, silakan Diki. Benar-benar akan terjadi, Bu. Oh, alhamdulillah, berarti Diki dia percaya kalau peristiwa hari akhir itu benar-benar akan terjadi. Terima kasih Diki ya atas jawabannya. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian tentang pengertian hari akhir, jadi di sini ibu sudah tampilkan tentang materi hari akhir. Jadi anak-anak ibu harapkan untuk fokus mendengarkan apa yang ibu akan sampaikan ya. Jadi yang pertama tentang pengertian hari akhir. Jadi hari akhir itu atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi peristiwa hari akhir itu kita harus percaya kalau benar-benar akan terjadi karena dia termasuk juga dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yaitu rukun iman yang kelima. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Kalau tadi ibu sudah menjelaskan tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat, sekarang kita masuk pada jenis
Jadi hari kiamat itu terbagi menjadi dua ya anak-anak. Jadi ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu disebut juga kiamat sugra, sedangkan kiamat besar itu disebut dengan kiamat kubra. Jadi kalau kiamat sugra itu adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk. Contohnya meninggalnya seseorang, ada bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami dan lain. Itu adalah contoh kiamat sugra atau kiamat kecil. Sementara untuk kiamat kubra atau kiamat besar itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi yang dimaksud hancurnya alam semesta beserta isinya ini semua yang ada di bumi ini dan semua yang hidup, makhluk hidup itu semua akan musnah atau hancur. Jadi tidak ada satu orang pun yang hidup kalau sudah hari kiamat itu meninggal. Mau siapa saja tetap meninggal. Tidak ada yang hidup. Bumi saja hancur ya. Bisa dipahami sampai di situ anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jenis hari akhir atau macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Sekarang Ibu akan tampilkan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat itu saya terbagi juga menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Jadi tanda-tanda kecil yang pertama, coba siapa bisa baca? Iya, silakan. Kejahatan semakin merajalela. Iya, yang pertama itu kejahatan semakin merajalela. Kemudian tanda yang kedua, kira-kira siapa bisa baca? Saya, Bu. Iya, silakan Nurlela. Banyak ulama meninggal dunia. Banyak ulama meninggal dunia. Tanda yang ketiga, boleh silakan Zizi dibaca. Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Iya, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Tanda yang keempat, silakan Tri. Fitnah sudah merebak kemana-mana. Ya, tanda yang kelima. Ya, silakan. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk meraih kesenangan dunia. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk meraih kesenangan dunia. Yang terakhir. Ya, silakan. Banyaknya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ya, banyaknya para pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Tadi kan sudah dibahas tentang tanda-tanda kecil ya. Sekarang tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda besar hari kiamat yang pertama itu munculnya dabbah atau hewan ajaib yang dapat berbicara. Kemudian yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau sudah lihat matahari dia punya arah terbit sudah berubah, yang seharusnya dari mana matahari terbit? Dari timur. Tapi kalau tiba-tiba kamu lihat matahari sudah terbit dari barat, berarti tanda-tanda kiamat besar sudah mulai muncul. Aku tidak. Dari pembahasan tadi, kira-kira masih ada yang belum dipahami? Sudah paham ya? Nah, jadi kalau sudah dipahami, sekarang Ibu sudah membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, dari kelompok satu ada Nopal, Triandraini, Derani, dan yang lain-lain ya. Kemudian kelompok dua ada Zizi, Aska, Nurlela, dan Kanza.
kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Anak-anak, Ibu punya lembar LKPD kelompok ya. Jadi, anak-anak Ibu minta untuk mengerjakan secara kelompok. Jadi apa yang dikerjakan nanti sebentar Ibu jelaskan ya. Jadi Ibu bagi dulu lembar kerjanya. Anak-anak, yang harus dikerjakan, jadi di situ Ibu sudah tampilkan ada 3 pertanyaan ya. Jadi anak-anak harus menjawab ketiga pertanyaan itu di lembar jawaban yang ada di LKPD. Apa pertanyaannya? Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, apakah tanda-tanda kiamat kecil telah nampak terjadi pada zaman sekarang ini? Silakan tulis jawabannya di lembar LKPD-nya. Kemudian, yang kedua, jika telah nampak, sebutkan tanda-tanda kiamat tersebut dan jelaskan. Kemudian, yang ketiga, bagaimana sikap kalian ketika melihat perilaku yang menyimpang dari syariat agama Islam yang terjadi di sekitar kalian? Jadi itu juga dijawab di lembar LKPD-nya masing-masing kelompok. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Kan lembar LKPD kelompoknya Ibu kasih waktu sebanyak 15 menit bisa? Bisa. Oke, jadi setelah 15 menit setiap kelompok itu membacakan hasil diskusinya atau hasil kerja kelompoknya. Jadi ketua kelompok itu yang akan membacakan jawaban dari hasil diskusi masing-masing ya. Tapi setelah 15 menit dikerjakan kalau sudah selesai. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Waktu mengerjakan LKPD-nya dimulai dari sekarang. Silakan anak-anak. Jadi yang dijawab nanti tulis jawabannya di sini ya. Anak-anak, waktu mengerjakan tugas kelompoknya tersisa 5 menit lagi ya. Silakan diselesaikan secara kelompok. Oke. Anak, waktu mengerjakan telah selesai. Jadi saatnya setiap kelompok untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi untuk kesempatan pertama, Ibu minta untuk kelompok 1 yang diwakili oleh ketua kelompok yaitu Naufal untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Kelompok lain silakan didengarkan secara seksama. Bisa? Bisa. Jadi silakan Naufal untuk maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mewakilkan presentasi kelompok 1.
Bagaimana sikap kalian ketika melihat perilaku yang menyimpang dari syariat Islam yang terjadi di sekitar kalian? Jawaban: sikap yang dilakukan ketika melihat perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak mengikuti perilaku tersebut agar tetap terhindar dari perilaku yang menyimpang dari syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas penampilannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak, jadi setelah kita sudah mempelajari tentang peristiwa atau pengertian tanda-tanda hari akhir, jadi sekarang kita masuk pada kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hari kiamat itu adalah suatu kepastian. Jadi hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui, tapi itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, meskipun kita yakin akan datangnya hari kiamat, namun waktu pastinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya perlu mempersiapkan diri. Jadi hikmah dari kita mempelajari iman kepada hari akhir yang pertama yaitu iman kepada hari akhir mendorong kita untuk selalu beribadah dan beramal saleh agar mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Sampai di situ kira-kira bisa dipahami tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa. Bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari materi tentang iman kepada hari akhir hari ini? Apakah merasa lebih baik? Ya, terima kasih anak-anak. Untuk pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari minggu depan yaitu tentang urutan peristiwa kejadian atau peristiwa yang dialami pada hari akhir. Jadi setelah peristiwa hari kiamat nanti akan ada peristiwa yang akan orang lewati. Jadi tapi itu nanti minggu depan ya baru dibahas. Bisa? Nah, jadi untuk sekarang Ibu punya lembar evaluasi yang dikerjakan secara mandiri ya. Lembar evaluasi ini sebagai bentuk Ibu punya bahan evaluasi apakah anak-anak hari ini bisa tidak memahami yang kita sudah pelajari. Jadi silakan dikerja di lembar kerja yang Ibu sudah siapkan. Setelah ini nanti lembar kerjanya dikumpul ya. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, waktu mengerjakan lembar evaluasi tersisa 3 menit lagi ya. Setelah ini lembar evaluasinya silakan dikumpul. Anak-anak, waktu mengerjakan lembar evaluasi selesai. Silakan dikumpul ya untuk lembar evaluasinya di atas meja. Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita tutup kegiatan belajar mengajar ini dengan pembacaan doa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu minta kepada ketua kelas, silakan Dek Rani untuk maju ke depan memimpin temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, lalu kita berdoa selesai belajar. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.